Gitu kan aja, kita gini, kita rem, kita lepas rem, mundur enggak, agak mundur ini, kita gas saja. Nah gitu, kalau tanjakan enak teman-teman, tapi kalau pas turunan dia nggak bisa. Jadi pas kecepatan 25 dia ngopleng gitu loh, yang tak maksud nggak bisa itu di situ. Jadi akhirnya nanti jadi sering-sering ngopleng ketika turunan gitu. Maka dari itu nggak tak rekomendasikan digunakan pada waktu turunan gitu ya teman-teman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena videonya rame tentang ini ya, mobil Innova Reborn manual kita rubah jadi semi matic. Nah ini tak buatkan videonya lagi guys gitu ya. Nah jadi ini tak tunjukin aja teman-teman, nanti jangan lupa di share, jangan lupa dibagikan videonya supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa menonton video saya ini. Jadi ini tak tunjukkan ya alatnya ya. Nah kemarin itu banyak yang request, Mas tunjukkan alatnya gitu. Kemarin itu alatnya kita taruh di sini ya, karena mengganggu, akhirnya kita pindah ke belakang. Nah ini kita intip di sana, alatnya ada di sana. Bentar ya. Nah itu alatnya ada di bawah situ guys. Tuh. Jadi alatnya tak taruh di bawah, ada di bawah jok. Nah seperti itu. Nah untuk tombolnya itu ada di sini. Ini untuk adjustment, pengaturan kita itu pengennya lajunya gimana gitu ya. Kalau ini adalah untuk menyalakan dan mematikan. Misalnya kita nyalakan, nah dia koplingnya turun guys. Nah nanti kita coba untuk jalan-jalan di apa namanya, bentar ya, ini ya itu. Nanti kita coba untuk jalan-jalan di jalan yang sepi. Nanti kita coba juga kita jalan di tanjakan seperti apa kayak gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman, untuk alat ini ketika kita di turunan itu nggak bisa digunakan ketika turunannya curam, karena ketika di berapa itu kecepatan 25 dia koplingnya turun ketika kita rem kayak gitu. Jadi dia nanti ngopling terus. Jadi alat ini cukup kita gunakan aja di jalan-jalan datar seperti perkotaan. Yang penting nggak turunan yang tajam, seperti itu aja sih ya. Coba langsung aja nanti kita ke jalan yang tinggi, mumpung kita lagi ada di daerah pegunungan ini ya. Oke lanjut. Oke langsung aja, ini kita test drive, kita mundur tanpa menginjak kopling ya. Ya kita mundur seperti biasa mobil matic, kita mundur pelan-pelan. Kita lihat spion. Kurang mundur guys ini. Nah ini sama sekali saya tidak gunakan kopling ya, tidak ngisi kopling sama sekali. Baik, ini nanti kita coba untuk jalan ke area menanjak teman-teman. Mumpung kita sekarang lagi ada di daerah pegunungan ini, di sini banyak sekali tanjakan-tanjakan. Nah, kita coba aja. Kalau misalkan kita buat berhenti di tanjakan bagaimana? Apakah apa namanya? Mundur enggak gitu loh. Tetapi tak pastikan ketika jalanannya naik turun banget, terus kemudian pas turun kita gunakan ini, jangan teman-teman ya, karena ketika kita rem nanti dia pas sudah di kecepatan 25 nanti kan ngopling otomatis supaya nggak mati sebenarnya. Ini cocok di mobil bensin, tapi kalau di mobil solar ya enggak, karena di mobil solar kita kecepatan 10 aja nggak mati mesin gitu loh. Jadi alat ini rekomendasi dari saya hanya digunakan di daerah dataran seperti perkotaan, perkampungan juga bisa, asalkan bukan yang naik turun gunung yang curam seperti di sini gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Nanti untuk link pembelian atau pemesanan teman-teman bisa buka di deskripsi, di situ ada nomor WA saya. Nah nanti teman-teman bisa melakukan pemesanan di situ, kita bantu untuk pemasangan. Nanti teknisi pasang di rumah ya, jadi teman-teman langsung didatengin sama teknisi nanti dan langsung dipasangkan di situ.
Nah seperti ini. Jadi ini sama sekali saya nggak pakai menggunakan kopling teman-teman, sama sekali tidak menggunakan kopling. Jadi sama seperti kita mengendarai mobil matic, cuma bedanya tangan kiri kita tetap tetap masuk ngurangin gigi kayak gitu loh ya. Jadi kan sekali lagi alat ini adalah untuk alternatif ketika kita males ganti mobil ya, karena mungkin biayanya yang mahal jika kita harus ganti mobil. Nah ini bisa jadi solusi untuk teman-teman gitu loh. Misalkan seperti ini kita pengen pindah gigi, ya udah ini nggak perlu kita injak rem loh ya, jadi kita cukup kurangin gas, ini dipegang, nah masuk 4. Jadi ketika kita mau masukin gigi ya dikurangin gasnya, gasnya dikurangin. Kalau nggak dikurangin dia gitu. Sama ketika kita pakai manual, kita kopling terus tetap kita gas ya gitu rasanya, kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan nih kita mau ngurangin gigi, ya udah kita kurangin aja, gasnya juga dikurangin seperti ini, gitu aja teman-teman. Jadi gampang ya, penggunaannya cukup simple dan gampang. Nanti kita coba ini ke jalan yang tinggi, yang menanjak. Kita berhenti di tanjakan, dia mundur apa tidak, seperti itu. Tanjakannya tinggi, cuma dia dikit gitu loh teman-teman ya. Ini hanya untuk mencoba aja lah. Sebenarnya di daerah sini banyak sekali tanjakan-tanjakan, cuma nggak perlu ya kita review, karena memang seperti yang saya sampaikan itu, alat ini tidak recommended untuk kita gunakan di jalan menanjak. Jadi tidak recommended untuk kita gunakan di jalan yang menanjak, turunan yang super ekstrim ya gitu. Jadi ini kita sampaikan apa adanya kayak gitu. Di depan ada lampu lalu lintas, nanti kita belok ke kanan, kita cari tanjakan yang agak tinggi ya. Nah baik teman-teman, di depan situ ada jalanan yang menanjak, kita coba untuk di situ ya, apakah dia mundur apa tidak. Nah kelihatan ya teman-teman, jalan di depan itu nanjak banget ya. Ya mungkin sekitar berapa ya itu ya, kurang tahu ya saya berapa ya, yang penting yang jelas dia tinggi, nanjaknya tinggi. Kita coba misalkan nih kita di sini ya, kita oper gigi di sini, nah kayak gitu. Misalkan kita rem, nah misalkan kita gini, kita lepaskan rem, nah dia nggak mundur teman-teman. Nah ini ya, dia justru malah jalan, nah gitu. Kita tinggal gas, nah kayak gini, enak ya. Kalau pas nanjak enak, tapi pas turun nggak bisa teman-teman. Nah contoh kita berhenti lagi aja, kita berhenti. Nah ini tanpa kita handrem ya, seperti ini ya. Itu kan nanjak, kita gini, kita rem, kita lepas rem, mundur enggak, nah, nggak mundur ini, kita gas saja. Nah gitu. Kalau tanjakan enak teman-teman, tapi kalau pas turunan dia nggak bisa. Jadi pas kecepatan 25 dia ngopling gitu loh. Yang tak maksud nggak bisa itu di situ. Jadi akhirnya nanti jadi sering-sering ngopling ketika turunan gitu. Maka dari itu nggak tak rekomendasikan digunakan pada waktu turunan. Gitu ya teman-teman. Nah, coba nanti kita pas turunan kita coba. Di sana masih banyak jalanan yang turunan-turunan. Nah ini, nah seperti ini turunan ya, jalanan ini turunan. Nah, ini kalau misalkan kita nggak rem, dia nggak ngopling teman-teman, meskipun di kecepatan 20 gitu loh. Nah, kita kan nggak perlu ngerem juga nih kalau misalkan hanya turunan-turunan segini gitu loh. Tapi kalau turunan tajam yang ada di perjalanan dari kota ke sini itu ya, itu kan tajam banget. Kita pasti ngerem di turunannya itu, pasti ngerem, dan nanti kecepatannya itu bisa di ya range-nya di 25 sampai kadang itu di kecepatan 5, kadang 10 gitu. Maka dari itu kalau misalkan kita pakai ini, kita on kan pada waktu turunan itu nggak recommended. Jadi nanti dia ngopling terus akhirnya. Padahal kalau mobil diesel nggak perlu sering-sering ngopling kan gitu. Kalau hanya turunan naikkan seperti itu ringan, nggak masalah. Ini enak banget dipakai teman-teman, enak banget dipakai kalau hanya turunan naikkan seperti itu ya. Yang penting
tajam banget kayak gitu. Nah ini sekarang tak review ini di tanjakan turunan yang ringan-ringan aja. Kalau turunan yang tinggi banyak juga di sana, cuma nggak perlu kayak review karena kan nggak kita pakai juga ini ketika di jalanan turunan dan naikan yang cukup curam kita off kan. Nah seperti ini kan turunan, tapi kan ya turunan-turunan landai aja. Ini misalkan kita rem, dia langsung otomatis ngopling teman-teman, karena dia kecepatan di 20 gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngerem di turunan yang ringan seperti nggak perlu ngerem gitu loh. Jadi biar dia koplingnya nggak turun kayak gitu teman-teman. Sebenarnya di situ aja sih triksnya. Nah, ini kita lewat di jalan-jalan apa namanya ini, di jalan-jalan persawahan teman-teman. Jalannya cukup sempit ya. Kita ambil yang kiri aja, ini turunan. Nah, ini turunan sempit. Kalau kita pakai alat ini, kita rem ya otomatis dia ngopling penuh ketika sudah di kecepatan di bawah 25. Nah, maka dari itu pas kita di jalanan-jalanan yang curam nggak usah pakai alat ini ya, di off kan aja lebih enak. Di off kan aja lebih enak teman-teman. Kalau misalkan ditanjakan enak, turunan pun juga enak, cuma kita kan eman-eman ini ya koplingnya ya, eman-eman koplingnya. Kalau misalkan dikit-dikit ngopling kan begitu. Oke baik, kita pelan-pelan dulu guys. Jalannya memang cukup sempit ini karena kita di daerah pedesaan, di perkampungan. Nah ini sengaja kita nyoba alat ini ya, bagaimana ya. Sebenarnya enak teman-teman, enak, cuma memang untuk di daerah yang turunannya tajam ya nggak recommended, karena dia nanti sering ngopling ketika kita rem. Maka dari itu ketika perjalanan dari Kecamatan Kampak ke sini itu kan jalannya cukup iya, naik turun gunung yang curam banget, jadi nggak tak gunakan. Ya kalau jalan-jalan hanya kayak gini aja ya kita tetap gunakan, nggak masalah teman-teman. Nah ini kayak gini kita gunakan gigi satu ini, sama sekali kita nggak pakai ini, nggak pakai kopling sama sekali ya, main sendiri koplingnya. Nah, ini nggak kita gas aja jalan sendiri kok, dan nggak bakal mati mesin juga gitu loh. Enak kok teman-teman kalau kita pakai di area-area seperti ini tuh masih enak, asal nggak di turunan yang tajam banget gitu aja. Ini jalannya memang masalah. Oh rusak jalannya rusak ya. Bentar, kita ini aja, jalannya rusak, kita balik kanan aja teman-teman. Karena jalannya rusak kita balik, nggak tahu tadi kalau jalannya rusak. Kita balik aja. Monggo. Jalannya rusak guys di sana. Ya udah kita lewat sini aja. Kita pakai alatnya lagi ya. Tak nyalakan dulu, tadi tak matikan.
Oke, kita pakai alatnya lagi, kita on kan. Kalau misalkan kita mau on kan, kita harus berhenti ya. Tapi kalau misalkan kita mau kita mau mengoff kan, itu bisa dalam kondisi berjalan. Kalau di jalan-jalan sempit seperti itu, saya lebih senang pakai yang manualnya teman-teman ya, karena saya itu pakai mobil matic itu kurang kurang lincah gitu. Nah, ini kalau jalan-jalan seperti ini ya kita pakai maticnya lagi, tidak masalah. Seperti ini aja teman-teman. Nah, ini suasana di kampung tempat tinggal saya itu asri ya, banyak sawah-sawah, pegunungan kayak gini. Kita balik lagi ke jalan yang tadi sambil kita review ketika turun bagaimana gitu loh. Karena jalan di sana kebetulan rusak, diperbaiki, jadi kita harus balik dengan terpaksa ya. Kita balik aja. Jalannya memang seperti ini. Kalau di sini ya, ini kan kebetulan memang di daerah yang pinggir. Nah, itu di depan juga ada tanjakan tuh. Kita pakai 2 di sini. Ya kalau diesel ini kan 2 pun angkat di sini. Nah, ini kan 2. Ini tetap pakai maticnya tadi ya. Oke. Aman, nggak ada kendaraan. Nah, seperti ini nyaman kok teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen mobil manual kalian itu kayak ini ya, sebenarnya gampang aja, dan ini nyaman. Mobil saya yang harganya hampir 400 juta aja tak pasang ini nyaman kok ya. Tak gantian lewatnya karena jalannya sempit, tak gantian. Nah gitu. Nanti kalau misalkan mau pesan atau tanya-tanya, langsung buka di deskripsi, di situ ada nomor WA saya, silakan hubungin teman-teman. Nanti tak kasih tahu bagaimana caranya kayak gitu ya. Kalau minusnya ya itu aja sih sementara ini teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen pasang, terus kemudian kan kalau standarnya itu nanti kan mesinnya ada di depan jok itu ya guys, ada di depan jok itu yang akhirnya kan keinjek-injek. Nanti teman-teman bisa ngomong sama teknisinya gitu, Mas saya minta kayak punya Mas Yogi ada di bawah jok kayak gitu, supaya nggak kelihatan, itu lebih enak itu, karena nggak ganggu posisi kaki kita. Nah kayak gini, ini kita tetap pakai alat ARC nya ya. Untuk harga kita sampaikan sekalian ya, harganya itu tergantung mobilnya teman-teman. Jadi ini di harga sekitar 9 jutaan ya untuk alatnya, belum termasuk biaya akomodasi untuk teknisi datang ke rumah untuk pasang kayak gitu. Kita gunakan gigi 3 di sini. Nah nanti di bawah situ kan ada turunan yang tadi kita coba naik tadi ya. Nah ini misalkan di sini kita gigi 2 lah, misalkan kita di sini pakai gigi 2 aja. Nah ini misal kita itu nggak tekan rem, kopling ini juga tetap naik gitu loh. Tetapi ketika ini kan cuma kecepatan 20, tapi kalau kita rem set, otomatis langsung dia koplingnya turun. Nah gitu. Tapi nanti ketika kecepatan sudah di atas 25, dia naik pelan gitu koplingnya gitu teman-teman. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau hanya tanjakan turunan seperti itu nggak masalah. Oke, sekarang kita belok kiri, kita
kita pulang dan kita sarapan dulu. Baik ya, videonya kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalkan pengen pesan, langsung buka link di deskripsi dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.